Allah, sampai jam segini aku masih dikurung. Lapar, aku haus. Gak ada makanan, gak ada minuman di sini. Teh, tolong bukain teh. Aduh, aku haus. Aku lapar teh. Teh. Teh, tolong bukain teh. Aku haus. Tenggorokan aku sakit. Teh. Oh, aku haus banget ya. Uang buat bayar bodyguard bisa buat belanja-belanja kayak gini. Mudah-mudahan si Asep sering-sering pergi, jadi aku bisa terus dapat duit dari bohongin si Asep. Aku yakin Afifah tidak akan berani kabur walaupun dia tidak sewa bodyguard. Ngapain mana teh lihat-lihat? Mau. Biar kamu teh mau, tidak mungkin saya kasih. Ini teh punya saya sendiri. Wak, kenapa, Wak? Ya udah, Wak, panggilin Afifah ya. Alhamdulillah, Wak. Makasih banyak ya, Wak. Iya, Neng. Wak kesakitan. Kenapa Teteh? Yaudah kita lihat ayo yuk. Ya Allah, Teteh kenapa Teh? Teh kenapa? Yaudah tunggu. Aku panggilin dokter ya sebentar Bu. Wak. Biar cepet ketemu sama dokter, aku harus cari ojek aja deh. Tapi mana ojeknya ya? Nggak lewat-lewat. Afifah, kamu ngapain di sini? Mau kemana kamu? Mas Rehan, aku mau ke dokter. Wah sakit, sesak nafas, makanya aku mau manggil dokter. Ya Allah, wah sakit. Yaudah aku antar yuk. Yaudah. Ayo. Aduh. Klien nggak bener. Bener nggak bener. Enaknya aja. Batalin meeting ngedadak kayak begitu. Jadi rugi banyak jadinya. Rugi tiket pesawat. Rugi waktu. Rugi tenaga. Ya Badrun. Kok diem aja kamu? Abang ngobrol sama kamu juga. Enak aja, diem aja. Apa gunanya kalau nggak ada reaksi, Iya, atuh bah maaf bah. Badrun kan nggak tahu kalau abah ngajak ngobrol Badrun. Jangan pelan-pelan, cepetan dikit dong, biar cepet ah. Iya ini mau cepat ini juga Badrun, cepat bah. Hati-hati dong. Iya bah, iya. Tapi pas sama Rehan, ternyata benar dugaan aku. Mereka cari-cari kesempatan. Rehan! Afifah! Hei! Rehan! Pura-pura budak lagi. Don. Oh, Wak keselak. Bangun, Wak. Bangun, Wak. Wak, bangun. Ngapain sih? Lekuk dada saya segala. Menyakitin ya? Ya. Saya tidak apa-apa, saya sehat, saya baik-baik. Nolongin Wak keselak. Jangan bohong. Telis! Gawat. Si Afifah kan lagi keluar dari dokter. Aku tidak akan kasih tahu ke Asep kalau Afifah pergi. Biar Asep tidak ngamuk.
Sep, Asepnya udah pulang? Meetingnya nggak jadi. Nggak jadi keluar kotanya. Mana bodyguard? Hah? Kenapa sih Afifah masih bisa keluar? Afifah tadi dikurung gitu sama Teteh. Ada di gudang. Alah udahlah, Teteh jangan bohong. Asep lihat sendiri, Afifah lagi boncengan naik motor sama Rehan di jalanan sono. Asep kan udah kasih duit sama Teteh, ya kan? Buat nyawa bodyguard. Mana bodyguardnya? Kurang ajar si Afifah. Bilang mau cari dokter, tapi cari-cari kesempatan dia malah jalan sama Rehan. Sep, Teteh tidak tahu soal itu. Mungkin dia teh kabur tanpa sepengetahuan Teteh. Enggak. Bodyguardnya nggak ada kan? Duitnya dipakai belanja sama Teteh kan? Teteh tega ya Teteh ya. Tega pisan ke Asep Teteh. Ke Adi sorangan masih kena ditipu. Duitnya habis pakai belanja kan? Asal nggak mau tahu, balikin. Sep, jangan diambil atuh, kumaha. Balikin ya? Jangan atuh Sep. Ini baju sudah Teteh beli, udah dipilih-pilih capek-capek, masa minta dibalikin? Ih, Asep teh kumaha. Kalau nggak mau balikin, Rehan mau dilaporin ke polisi sama Asep karena udah bawa istri Asep kabur. Asep! Berani ya, kamu yang pacaran berdua ya? Berani. Abah, ini ada apaan sih? Ada apaan? Udah ketahuan kamu habis selingkuh. Ada apaan? Abah itu salah paham. Aku tuh nggak selingkuh sama Mas Rehan. Aku tuh manggil dokter karena Teh Eli sakit tadi. Ini dokternya. Kamu teh kalau ngomong, gak usah bawa nama Teteh. Teteh sakit. Tinggali. Teteh sehat. Teteh kan tadi sakit. Aku sendiri ngeliat kok. Mbak Darsi juga ngeliat tuh Mbak Darsi saksinya. Awas ya, kalau kamu berani ngaduk semuanya. Kurung. Ngomong cepet apa yang kamu lihat tadi. Iya Abah. Wah, nggak sakit kok Abah. Halo, kayaknya Mbak Darsi teh dipaksa buat bohong ini mah. Pasti Mbak Darsi ketakutan sama Teh Elis. Sampai-sampai dia berbohong gini. Jadi jelaskan, kamu yang bohong dasar. Abah udah. Pak Asep tenang. Pak Asep tidak berhak memukuli Mbak Afifah. Meskipun Mbak Afifah itu istri Bapak. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga saya. Pak Asep, saya tidak bermaksud itu campur. Tapi Bapak perlu ingat, siapapun yang melihat kejadian KDRT wajib melaporkan ke polisi, Pak. Gawat. Kalau ngotot terus, bisa-bisa dokter ini ngelaporin ke polisi. Di penjara. Ya kalau begitu, saya berunding aja lah sama istri saya. Saya nggak melakukan kekerasan. Nggak. Baik. Mbak Afifah yang tenang ya. Kalau sampai Mbak Afifah mendapatkan perlakuan KDRT, bilang ke saya. Nanti saya laporkan ke polisi. Permisi. Abah jangan, Abah. Nggak mau, Abah. Pegang. Abah jangan pukul aku, Abah. Udah. Apa sih kamu? Tangkap bahasa pacaran. Dia harus dihukum, tahu kamu? Abah, kalau kalian pukulin Afifah, masalah juga nggak bakalan selesai. Untung Abah nggak jadi meeting. Untung Abah nggak jadi pergi. Jadi bisa nangkep kamu sama kamu pacaran. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi sih nih? Ribut-ribut terus. Bukannya Abah tuh harus meeting. Untung Abah batal meetingnya. Untung pulang lagi. Jadi bisa nangkep basah ini sama ini pacaran. Bisa ketahuan kan? Untung semuanya batal. Gami. Ini gara-gara Umi. Gara-gara Umi nggak becus ngedidik anak. Abah juga nyesel punya anak model begini tuh. Umi aku sama sekali nggak pacaran sama Mas Rehan, Umi. Mas Rehan itu cuma nganterin aku pulang. Kita nggak sengaja ketemu di jalan. Kita itu mau ngebawa dokter ke sini, Umi, karena kasihan sama Teh Eli sakit. Udah. Nggak usah ngarang cerita. Sekarang udah deh, kamu angkat kaki dari rumah ini. Pergi dari rumah ini. Abah, tolong Abah jangan usir Rehan, Bah. Umi khawatir nanti
Nanti kalau Rehan sakit, seperti waktu itu dia kurang istirahat, kurang makan. Tolong Mbah, jangan usir Rehan Mbah, Umi mohon. Baik. Kalau dia nggak mau angkat kaki dari rumah ini, kalau dia nggak boleh pergi dari rumah ini, Afifah juga akan Abah bikin untuk tidak bisa pergi dari kamar. Pegang, jangan sampai dia lari. Abah mau ngapain? Abah! Saya